Bab 637, orang yang paling jelek di dalam keluarga adalah Dedi. Kamu hanya cukup berpakaian seperti biasanya. Aku sudah menyapa dengan media. Bahkan jika beberapa wartawan media mengambil foto secara diam-diam, mereka juga tidak berani mengunggahnya tanpa mendapatkan izin dariku. Vito menjelaskan, sebelumnya ada kantor surat kabar yang mengekspos Dea. Tapi Vito langsung memerintah orang untuk membuat kantor itu menjadi bangkrut. Di bawah tindakan Vito yang sengaja, masalah ini tersebar dengan sangat heboh di lingkaran media. Kemudian juga membuat orang yang menjadi wartawan sangat takut pada Vito. Siapapun bisa memikirkan berita yang heboh, tapi jika karena sebuah berita yang heboh mendorong seluruh kantor surat kabar ke dalam jurang, itu benar-benar sangat rugi. Dea menunjuk kacamata hitam yang ada di atas hidung Albert. Dea berkata dengan nada yang sedikit semangat, "Mommy, Dea juga mau kacamata ini. Dea juga ingin terlihat keren." Mommy sangat keren. Mommy terlihat keren seperti kakak yang ada di dalam film. Dasar, Albert mengutuk di dalam hati. Albert melepaskan kacamata hitam dari wajahnya sambil tersenyum, kemudian mengenakannya untuk putrinya. Selanjutnya meletakkan topi baseball yang ada di atas kepalanya ke kepala gadis kecil itu. "Dedi, apakah Dea terlihat keren?" Hidung Dea masih belum tumbuh dengan baik. Dea harus mengangkat kepalanya untuk tidak membiarkan kacamata hitamnya jatuh. Setelah melihat penampilan putrinya yang lucu dan imut, Albert segera mengambil ponsel untuk memotret putrinya. "Dea paling keren," Vito memuji sambil tersenyum. Dea pasti merupakan pistakio, tidak peduli kapan saja. Dea bisa membuat orang tertawa-tawa. Kalau begitu Mommy yang terlihat lebih keren atau Dea yang terlihat lebih keren? Dea mengedipkan mata besarnya. Dea bertanya dengan nada yang sangat menantikannya. Vito tidak berani menjawab sebelumnya pernah mendengar orang mendiskusikan masalah seperti ini. Jika pacar dan ibu kandung jatuh ke dalam air, siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu? Saat itu, Vito mengejek, tentu saja ibu kandung. Jika pacar sudah tidak ada, itu masih bisa dicari. Ibu merupakan orang yang memberi nyawa untuknya, orang yang membesarkannya. Ibu tidak akan ada lagi jika sudah tidak ada. Tapi sekarang, pertanyaan Dea seperti sedang menanyakan jika putri kandung dan istri jatuh ke dalam air, siapa yang diselamatkan terlebih dahulu? Vito tidak bisa menyinggung istri, tapi Vito juga tidak tega untuk menyinggung Dea. Albert mengangkat alisnya dan melirik pria yang bimbang. Albert ingin tertawa. "Dedi, cepat mengatakannya, Dea yang terlihat lebih keren atau Mommy?" Dea mencubit pipi Dedinya. Dea mendesak dengan nada yang sedikit tidak puas. "Dea dan Mommy terlihat keren. Dedi paling jelek," Vito menjawab dengan baik. "Oh, sekarang Dea sudah keren seperti Mommy. Kalau begitu setelah Dea tumbuh besar, apakah Dea akan lebih keren dari Mommy?" Dea memiringkan kepalanya, wajah Dea penuh dengan ekspresi serius. Setelah Dea tumbuh besar, Dea juga terlihat keren seperti Mommy. Dedi paling jelek. Vito ingin menangis. Vito ingin memohon pada Dea untuk tidak bertanya lagi. Perkataan Bang Clayton sangat benar. Dea berkata dengan nada yang sedikit kagum. "Apa yang dikatakan oleh Bang Clayton pada Dea?" Vito bertanya dengan nada yang sedikit penasaran. Setelah melihat hubungan dua anak kecil ini begitu baik, dan interaksi mereka berdua juga sangat harmonis, Vito merasa sangat senang. Bang Clayton mengatakan bahwa orang yang paling jelek di keluarganya adalah Dedinya. Kemudian orang yang paling jelek di keluarga kita juga Dedi. Dea menurunkan jari tangannya. Dea menjawab dengan nada yang sangat serius. Dea berpikir di dalam hati, Dedi mengatakan bahwa dirinya sendiri paling jelek, tapi Dea merasa bahwa Dedi sangat tampan. Tapi perkataan Dedi sangat benar. Kalau begitu, Dedi paling jelek. Albert tidak tahan lagi dan tertawa. Orang yang paling jelek adalah Dedi. "Haha, kenapa Dea begitu imut? Lucu sekali." Vito mengerutkan bibir. Vito merasa lesu dan juga tidak berdaya. Vito meletakkan Dea di kursi keselamatan anak.
dan memasang sabuk pengaman dengan baik, kemudian berjalan ke kursi pengemudi. Vito menghidupkan mobil dan melaju pergi. Saat tiba di restoran, sangat tidak kebetulan mereka bertemu dengan Tias dan Elbunya yang baru saja berjalan keluar dari restoran. Albert mengerutkan kening. Albert tahu bahwa sebelumnya Tias pernah menyukai Vito, tapi Vito tidak menyukai Tias. Kemudian karena Tias mencelakai Kina, Tias dibuat oleh Ezra hingga masuk ke penjara. Albert mendengar bahwa Tias baru keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu. Kemudian Tias sudah bertunangan. Saat bertemu dengan Tias, Albert merasa sangat tidak suka, tapi Albert tidak menunjukkannya. Albert berpikir di dalam hati, kota Leicester benar-benar sangat kecil, makan saja bisa bertemu dengan musuh. Vito seperti tidak melihat Tias. Vito berbicara sambil tertawa dengan Dea, kemudian juga sengaja mengulurkan tangan untuk memegang tangan Albert. Sebenarnya hati Vito juga sedikit bingung. Sebelumnya membawa Dea pergi ke restoran yang lain untuk makan, mereka juga bertemu dengan Tias. Kali ini, mereka bertiga keluar untuk makan juga bertemu dengan Tias. Tias menghentikan langkah kakinya setelah berjalan keluar restoran. Tias berbalik badan dan melihat punggung Vito yang memeluk putrinya serta punggung Albert, mata penuh dengan tatapan tidak puas dan cemburu. Tias, ada apa? Setelah berjalan 2 langkah, Brion baru menyadari bahwa putrinya tidak ikut di belakang. Brion juga menghentikan langkah kaki. Brion menoleh dan melihat Tias. Albert hanyalah seorang artis di industri hiburan. Demi apa Albert bisa berdiri di samping tuan muda ketiga Okto? Tias mengepalkan sepasang tangannya dengan erat. Tias berkata dengan nada yang marah dan tidak puas. Sebelumnya saat bertemu dengan Vito yang membawa putrinya untuk makan di restoran, Tias sudah mulai menebak siapa ibu dari gadis kecil itu. Tidak menyangka bahwa ibu dari gadis kecil itu adalah Albert. Begitu teringat bahwa latar belakang keluarga tunangannya lebih rendah dari keluarga Okto, kemudian Albert malah melahirkan seorang anak untuk Vito, hati Tias benar-benar sangat tidak puas. Dikatakan bahwa tidak bisa memberi keuntungan kepada orang lain, jelas Tias merupakan kakaknya Kina. Tapi Kina tidak hanya tidak membantu untuk menyatukan Tias dengan Vito. Sebaliknya mencelakai Tias masuk ke penjara selama beberapa tahun. Jelas berbagai syarat yang dimiliki oleh Tias lebih unggul daripada Kina dan Albert, tapi takdir Tias malah paling tidak memuaskan. Tias sangat benci dan juga tidak puas. Kehormatan Albert meningkat seiring dengan naiknya kedudukan anaknya, sesuai dengan temperamen Vito. Mungkin saja Vito akan merasa bosan. Brion juga tidak menyukai Albert. Brion mengejek dengan nada yang dingin. Albert merupakan teman baiknya Kina. Albert juga merupakan musuh mereka. Tias mencibir. Dengar-dengar Vito dan Albert kembali ke kota Gungnir untuk melakukan syuting film. Mereka baru kembali ke kota Leicester di hari Minggu. Apakah itu dikatakan sebagai kehormatan ibu bisa meningkat seiring dengan naiknya kedudukan anaknya? Gadis kecil itu terlihat sangat lemah, seperti sebutir bibit, tidak membutuhkan tenaga sudah bisa memotongnya. Bahkan jika Tias tidak bisa bersama dengan Vito, Tias juga tidak ingin menguntungkan Albert. Jika wanita yang berdiri di sebelah Vito merupakan putri dari keluarga kaya yang lain, hati Tias akan merasa lebih baik. Tapi Albert tidak boleh. Albert tidak memiliki latar belakang keluarga, kemudian juga merupakan seorang artis di lingkaran hiburan, serta merupakan sahabatnya Kina. Demi apa Albert bisa bersama dengan Vito, kamar pribadi yang ada di restoran? Suasana hati Vito dan Albert sama sekali tidak terpengaruh karena bertemu dengan Tias. Albert mengambil makanan untuk Dea, tenggorokan Dea sangat kecil. Jadi Albert akan memotong daging yang sedikit besar dengan menggunakan pisau makan, kemudian baru meletakkannya ke dalam mangkuk putrinya. Dea akan tinggal bersama denganku malam ini, Albert berkata pada Vito. Tidak boleh, Vito menyangkal tanpa berpikir terlebih dahulu. Setelah melihat mata Albert yang penuh dengan tatapan menyelidiki, Vito baru menyadari bahwa reaksi dirinya sendiri sudah berlebihan. Bab 638, Rencana menjadi sia-sia.
Vito baru menyadari bahwa reaksi dirinya sendiri sudah berlebihan. Vito menjernihkan tenggorokan dan menjelaskannya dengan paksa. Bukankah kamu tidak ingin membiarkan Dea dipotret secara diam-diam? Jika Dea tinggal bersama denganmu dan dipotret oleh orang secara diam-diam, itu akan menyebabkan kegemparan di internet lagi. Vito berencana untuk berhubungan seks dengan Albert malam ini. Jika Albert ingin tinggal bersama dengan Dea, maka Vito tidak bisa bertindak lagi. Bukankah kamu sudah menyapa dengan media, jika tidak mendapat izin darimu, bahkan sudah memotret secara diam-diam, mereka juga tidak berani mengunggah foto itu. Albert mengulang perkataan Vito dengan nada yang polos. Setelah Dea pergi ke keluarga Okto, Albert sudah lama tidak memeluk Dea untuk tidur. Hak asuh Dea ada di tangan Albert, tapi begitu melihat keluarga Okto sangat menyayangi Dea, Albert juga merasa tenang untuk membiarkan Dea tinggal di keluarga Okto. Sekarang gadis kecil itu mengikuti Bang Claytonnya pergi ke taman kanak-kanak, setiap harinya merasa sangat senang. Hanya saja sudah menyusahkan Clayton, Clayton masih merupakan seorang anak, tapi harus menjaga seorang adik perempuan. Akhirnya Vito tahu arti dari mencari masalah untuk diri sendiri. Begitu mendengar suara Albert sangat tegas, Vito merasa sangat lesu. Tapi segera teringat bahwa Albert tidak kembali ke kota Leicester pada minggu yang lalu. Setidaknya sudah tidak bertemu dengan Dea selama 10 hari. Vito juga tidak tega untuk merampas waktu yang berharganya Albert dan Dea. Baiklah, kalau begitu, Dea tinggal di sini malam ini. Tampaknya tidak memiliki cara untuk berhubungan seks dengan Albert hari ini. Albert melihat Vito berbicara dengan nada yang sedikit sedih. Ini membuat Albert merasa dirinya sendiri merebut Dea dengan Vito. Albert tidak tahan lagi dan merasa sedikit marah. Kamu lesu apaan? Hak asuh Dea ada di tanganku. Aku ingin tinggal bersama dengan Dea. Apakah tidak boleh? Aku tidak bermaksud seperti itu. Setelah menyadari bahwa Albert sudah salah paham, Vito segera menyangkal, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak mungkin memberitahu Albert, kenapa dirinya sendiri merasa sedih, kan? Albert tidak ingin menyiksa dirinya sendiri. Kalau begitu apa maksudmu? Albert mendengus. Setelah ragu-ragu sejenak, Vito baru menjelaskan, aku mendengar bahwa ibu kota kekaisaran turun salju. Kebetulan hanya membutuhkan 2 jam untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dari kota Leicester dengan menggunakan helikopter. Selain itu, gedung ibu kota kekaisaran merupakan gedung tertinggi di negara R. Awalnya aku berencana setelah mengantar Dea kembali ke keluarga Okto di malam hari, aku akan membawamu pergi ke lantai atas di ibu kota kekaisaran untuk menyaksikan salju dan melihat pemandangan malam. Aku mendengar bahwa saat turun salju, pemandangan malam di lantai atas ibu kota kekaisaran sangat menakjubkan. Tapi jika kamu ingin menemani Dea malam ini, maka kita menunggu kesempatan di lain kali saja. Setelah mengatakan perkataan ini, Vito hampir tidak tahan lagi dan ingin mengacungkan jempol untuk diri sendiri. Reaksi sangat sensitif, sangat jago bertindak sesuai dengan keadaan. Jantung Albert tiba-tiba berdetak dengan cepat, mata terus menatap Vito. Dalam waktu sesaat, Albert hampir mengatakan petik terbalik kalau begitu kita mengantar Dea kembali ke keluarga Okto. Lalu kita pergi ke ibu kota kekaisaran saja. Tapi untungnya, dorongan dihentikan oleh kendali. Tidak boleh, Albert merupakan ibu kandung. Albert harus mengutamakan Dea, tidak peduli apapun yang terjadi. Itu sama sekali tidak bisa memengaruhi posisi Dea di dalam hati Albert. Setelah sadar kembali, Albert mendengus dingin, makan, jangan bicara. Daddy, kamu sangat jahat, tidak membawa Dea untuk bermain. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai orang yang terbaik di dunia lagi. Dea mendengus dengan marah. Kastil besar milik Daddy disebut sebagai keluarga Okto. Dea sudah mendengarnya. Daddy ingin mengantarnya kembali ke keluarga Okto, kemudian membawa Mommy melihat salju. Vito, setelah membujuk Albert dengan baik, Vito malah menyinggung Dea. Setelah berpikir sejenak, Vito membujuk, Dea, kamu makan dengan cepat,
nanti Dedi membawamu dan momimu pergi untuk membeli pakaian yang indah, kemudian pergi ke bioskop, dan pergi menangkap boneka. Gadis kecil itu sering berbisik di sebelah telinga Vito. Gadis kecil itu mengatakan bahwa dedinya Bang Clayton sangat hebat menangkap boneka dengan nada yang kagum. Ini membuat Vito yang mendengarnya merasa sangat lesu. Benarkah? Dedi juga bisa menangkap boneka? Kemarin Dea, Bang Clayton, Bibi Kina dan juga paman kedua pergi ke bioskop. Paman kedua sangat hebat dalam menangkap boneka. Paman kedua menangkap banyak boneka. Kami hampir tidak bisa membawa semuanya kembali. Dedi, di antara Dedi dan paman kedua, siapa yang lebih hebat menangkap boneka? Dea segera mengalihkan perhatian. Dea bertanya dengan sangat kagum. Tentu saja Dedi lebih hebat, Vito menjawab dengan sombong. Vito merupakan dedinya Dea. Bagaimana mungkin membiarkan putrinya mengagumi orang lain? Dedi benar-benar sangat hebat. Mommy, kamu makan dengan cepat. Dedi ingin membawa Dea menangkap boneka. Dea mendesak dengan semangat. Albert melihat Vito dan Dea dengan tatapan yang tenang. Albert merasa sangat lucu. Terutama Vito sudah merupakan pria yang berusia 30-an. Tapi Vito masih terlihat kekanak-kanakan seperti Dea. Setelah selesai makan, Vito mempertimbangkannya sejenak. Vito memutuskan untuk pergi ke bioskop dulu, kemudian pergi membeli pakaian hangat untuk Albert dan Dea. Jika ingin berbelanja dulu, nanti harus mengambil banyak barang untuk pergi ke bioskop. Ini sedikit merepotkan. Saat tiba di bioskop, masih ada 1 jam sebelum film dimulai. Boneka yang ada di dalam puluhan mesin capit berbeda. Vito bertanya pada Dea dengan nada yang lembut. Dea, boneka apa yang kamu inginkan? Dedi akan menangkapnya untukmu. Dea berlari ke setiap mesin capit untuk melihat sekilas. Kemudian mengangkat kepala dan berkata pada dedinya, Dedi, bagaimana kalau Dea menginginkan semuanya? Dea tidak pernah melihat beberapa boneka ini. Dea ingin membawa semuanya kembali ke rumah. Kalau begitu Dedi akan menangkap setiap boneka untuk Dea. Vito segera berkata. Vito tidak ingin mengecewakan Dea. Wow, oke. Dea melihat mominya sudah menukar koin. Dea segera berlari ke depan Albert. Tangan kecil mengambil beberapa koin, kemudian berlari ke depan dedinya lagi. Dea menyerahkan koin kepada Vito. Dedi, semangat. Sebelumnya Vito tidak suka menyentuh barang yang begitu kekanak-kanakan. Ini merupakan pertama kalinya Vito bermain barang seperti ini. Setelah melihat bagaimana orang yang berdiri di depan mesin yang ada di sebelah memainkan mesin capit boneka, Vito langsung mengoperasikannya sesuai dengan cara orang itu. Begitu koin pertama dimasukkan, Vito hampir berhasil untuk menangkap boneka. Vito juga tidak berkecil hati. Vito hanya menganggapnya sebagai berlatih. Kemudian kedua kalinya juga hampir berhasil. Vito diam-diam membujuk dirinya sendiri bahwa dirinya sendiri tidak berhasil untuk kedua kalinya karena masih belum menemukan pegangannya. Ketiga kalinya, keempat kalinya, setelah 20 atau 30 kali, Vito masih sama. Setiap kalinya hampir berhasil, tapi malah tidak menangkap apapun. Vito merasa sangat lesu hingga ingin menendang mesin capit, tapi Vito masih menunjukkan penampilan yang elegan. Vito tidak bisa membiarkan citranya menjadi rusak di depan putrinya. Wow, Mommy sangat hebat. Tiba-tiba terdengar suara Dea yang manja dan kaget. Vito langsung melihat ke sana. Vito melihat Albert berdiri di depan mesin capit, memasukkan sebuah boneka yang indah dan kecil ke dalam tangan Dea. Kemudian terus mengoperasikan mesin capit. Sekitar 10 detik kemudian, Albert menangkap sebuah boneka lagi. Mommy sangat hebat. Mommy, semangat. Dea sedikit mendongak. Mata yang melihat Albert penuh dengan tatapan kagum. Seolah-olah Albert merupakan seorang ratu yang sombong dan agresif. Kemudian Vito sepenuhnya menjadi lesu.